Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu 1 Desember 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku 1 Petrus pasal 3 ayat 9 hingga ayat 10. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai nasihat firman Tuhan bahwa sebagai orang percaya kita sudah ditetapkan untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu diingatkan tadi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Maksudnya, kalau sudah ada kejahatan, jangan ditambah lagi kejahatan itu. Ketika orang berlaku jahat kepada kita, jangan kita membalasnya dengan kejahatan, karena kita menambah jumlah kejahatan. Nah, itulah yang menjadi peringatan untuk kita sebagai orang percaya, bahwa di dalam hari-hari yang kita jalani, seringkali kita mengambil langkah yang salah atau sikap yang salah terhadap kejahatan yang terjadi pada diri kita. Mungkin saja kita disakiti, mungkin saja kita dirugikan, mungkin saja kita dikecewakan, mungkin saja kita tidak diperdulikan. Dan itu merupakan hal jahat yang kita rasakan. Tetapi Alkitab katakan, jangan dibalas dengan yang jahat lagi. Maksudnya jangan kita menambah kejahatan di dalam lingkup hidup kita ini. Karena kita diciptakan, kita hadir di dunia ini untuk menerima berkat dan menjadi berkat. Nah, banyak kali kehidupan ini tidak disadari dengan sikap-sikap yang salah dalam menjalani hidup ini. Bahwa kita dipanggil untuk mewarisi berkat. Jadi kita tidak ada di dunia ini untuk menjadi susah dan menderita, kalau kita tahu tujuan Allah menghadirkan kita di dunia ini supaya kita menjadi sumber berkat buat orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita bisa melangkah dengan lebih baik. Kenapa kita tidak menyadari hal ini? Karena kita seringkali dipengaruhi oleh beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena kita disakiti, mungkin kita berkata, ya, pembalasan pasti lebih kejam dari perbuatan. Tetapi ketahuilah, pembalasan itu bukan kita yang harus membalas. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dan Tuhan akan membalas jauh lebih berat dari apa yang kita bisa balas. Nah, sebab itu, hal ini yang harus menjadi perhatian saya dan saudara di saat-saat kita belum menerima berkat. Jangan kita salah. Terus kita berkata, Tuhan nggak janji saya diberkati, kok nggak diberkati. Kenapa kita belum menerima berkat? Karena kita belum mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita belum mampu membalas hal-hal yang menyakitkan kita dengan memberkati orang itu. Tapi kita seringkali berusaha, kapan saya bisa membalas dia? Kapan saya akan kasih dia jerah? Dan hal-hal itulah yang menghambat berkat Tuhan. Hal itu menggambarkan kita mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Karena kita disakiti, karena kita dirugikan, karena kita dikecewakan, maka kita balas orang lain dengan melakukan hal yang sama. Kenapa?
karena kita berorientasi kepada kepentingan diri kita sendiri. Dan itulah yang menghambat berkat atas kehidupan kita. Karena kita sadar kita dipanggil untuk menerima berkat dan memberkati orang lain. Sebab itu kita harus melawan semua kepentingan diri kita supaya berkat itu bisa mengalir dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, mengapa kita tidak diberkati? Padahal kita ada di dunia ini, Allah punya tujuan untuk memberkati kita supaya kita memberkati orang lain. Ternyata kita mengalami hal itu karena kita malas. Kemalasan itu menghambat berkat. Kemalasan itu mendatangkan masalah buat kehidupan kita. Karena Alkitab dengan jelas mengingatkan kepada kita dalam perjalanan kehidupan ini. Sudah bisa baca dalam Amsal Sulaiman pasal 20 ayat yang keempat. Bagaimana orang lain bisa berpanen tapi kita tidak akan pernah panen. Orang lain diberkati tapi kita tidak bisa diberkati karena malas. Hal yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk memberkati orang lain. Tapi itu seringkali tidak terjadi karena kita tidak suka berdoa. Hal ini menghambat berkat kita. Hal ini menghalangi berkat. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 18 ayat pertama, Yakobus pasal 4 ayat 2, Yeremia 10 ayat 21. Itu ayat-ayat yang berbicara tentang doa. Jika kita tidak berdoa, maka kita akan sulit menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena itu kita diingatkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kalau mau hidup dan mau lihat hari-hari yang diberkati Tuhan, jaga lidah kita dan jangan mengucapkan hal-hal yang jahat dan yang menipu. Karena seringkali kita melakukan itu karena kita disakiti, karena kita dijahati, maka kita menghasilkan kata-kata yang buruk dari diri kita sendiri. Sebab itu kita diingatkan pagi hari ini bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat. Sebab itu kita harus belajar melawan kepentingan diri kita sendiri supaya berkat Allah bisa mengalir. Kita harus belajar mengalahkan kemalasan kita supaya waktu menuai kita akan menuai. Kita harus melawan kebiasaan-kebiasaan yang salah, yaitu tidak mau berdoa, malas berdoa, tidak ada semangat berdoa. Itu akan menghambat berkat-berkat kita sendiri. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena kami percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan rindu memberkati kami. Tapi seringkali kamilah yang menghambat itu berkat itu sendiri. Tapi pagi hari ini Tuhan sudah ingatkan kepada kami. Tolong kami Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang menghambat berkat itu. Karena kepentingan kami sendiri, karena kemalasan kami sendiri, karena kurangnya kami berdoa. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan ini dalam tangan-Mu. Baik anak-anak-Mu yang sudah pergi tempat bekerja, berbisnis, dan juga studi, ataupun dengan kesibukan di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami, supaya kami mengingat akan kebenaran firman Tuhan ini, agar kami dapat menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan, hari-hari yang ada di akhir dari tahun ini, supaya di tahun depan kami boleh melihat berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Biarlah dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan besok atau hari ini kita bisa menggunakan kesempatan mengikuti
khususnya bagi Pelwap, kegiatan ibadah Pelwap pada jam 4 sore, dan juga dengan banyak kegiatan lainnya melalui YouTube channel GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati.